Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa nih? Perkenalkan kami dari kelompok UYSU akan mempresentasikan tentang Global Memory Bandwidth. Nah, di sini kami beranggotakan saya sendiri, Kevin Darmawan, M. Suban Dava Iksan, dan Putu Bagas Mulyawan. Nah, 5.1 Global Memory Bandwidth. Salah satu faktor terpenting dari kinerja kernel CUDE adalah mengakses data di memori global. Aplikasi CUDE ini mengeksploitasi paralelisme data besar-besaran. Tentu saja aplikasi ini cenderung memproses sejumlah besar data dari memori global dalam waktu singkat. Nah, ini adalah tentang penjelasan dari kenapa CUDE ini mengeksploitasi paralelisme. Nah, untuk memahami cara menggunakan perangkat keras menggabungkan secara efektif, kita perlu meninjau bagaimana alamat memori dibentuk dalam mengakses array multidimensi elemen. Dan juga istilah baris utama mengacu pada fakta bahwa penempatan data mempertahankan suatu baris. Kenapa sih? Berdekatan dalam satu baris ditempatkan lokasi. Nah, pada gambar tadi 5.1, keempat elemen baris 0 ditempatkan terlebih dahulu pada urutan penampilan dalam baris. Dan kemudian juga elemen baris 1 kemudian ditempatkan, diikuti oleh elemen baris 2, dan seterusnya. Nah, ini tampilan dari kernel perkalian matriks sederhana. Nah, setiap utas mengakses baris dari array M dan kolom dari array N juga. Nah, ini juga tampilan kernel kodenya. Nah, ini ada tampilan dari hasil running tersebut. Nah, 5.2 More on Memory Parallelism. Drum bursting adalah bentuk organisasi paralel. Beberapa lokasi di sekitar akses dalam inti drum meledak saja tidak cukup untuk mewujudkan tingkat bandwidth akses tersebut dibutuhkan oleh prosesor modern. Sistem ini biasanya menggunakan dua bentuk lagi, organisasi paralel, bank, dan saluran. Pada tingkat tertinggi, prosesor berisi satu atau lebih saluran. Setiap saluran mengontrol memori dengan bus yang menghubungkan satu set bank drum ke prosesor. Data bus ditentukan oleh lebar dan frekuensi clock-nya. Bus double data rate atau DDR modern melakukan dua transfer data per siklus clock. Satu naik dan satu jatuh dari setiap siklus jam. Nah, ini adalah contoh gambar yang sudah dijelaskan tadi, bus dan bank, dan juga siklusnya. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya itu Putu Bagas. Skema distribusi diilustrasikan pada gambar 5.9, sering disebut sebagai interleaved distribusi data, menyebarkan elemen di seluruh bank dan saluran dalam sistem skema. Ini memastikan bahwa bahkan arah yang relatif kecil terbesar dengan baik itu adalah kami hanya menetapkan elemen yang cukup untuk sepenuhnya memanfaatkan ledakan drum dari bank. 0 saluran, 0 sebelum, pindah ke bank 0, saluran 1. Dalam contoh mainan kami. Contohnya di sini ke channelnya, ada channelnya, dan bank tersebut. Next. Nah, kami memiliki setidaknya 16 elemen distribusi. Akan melibatkan semua saluran dan bank untuk menyimpan elemen kami. Sekarang menggambarkan interaksi antara eksekusi utas paralel dan organisasi memori paralel. Kami akan menggunakan contoh pada gambar 4.9. Direplikasi sebagai gambar 5.10. Kami berasumsi bahwa perkalian akan dilakukan dengan blok utas 2x2 dan 2x2 ubin. Contohnya pada gambar seperti ini. Elemen-elemennya. Nah, next. Module poin 5.3. Trade execution efficiency atau warp and
SIMD hardware. Objektif untuk memahami bagaimana UTAS sudah dijalankan pada perangkat keras SIMD. Partisi warp, perangkat lunak, SIMD, atau kontrol divergensi. Next. Warp sebagai unit penjadwalan. Di situ ada gambar-gambar blok warps-nya, blok warps 2, blok warps 3. Setiap blok dibagi menjadi 32 benang warps. Teknik implementasi bukan bagian dari pemrograman sudah model. Warps menjadwalkan unit di SM. UTAS dalam warp dijalankan sebagai instruksi tunggal beberapa data SIMD atau SIMD. Cara jumlah UTAS dalam warp dapat bervariasi di generasi mendatang. Melengkung dalam blok UTAS multidimensi. Nah, ini contoh linear ordernya. Eksekusi SIMD di antara UTAS dalam warp. Semua UTAS dalam warp harus menjalankan instruksi yang sama kapan aja. Ini bekerja secara efisien jika semua UTAS mengikuti hal yang sama jalur aliran kontrol. Semua pernyataan if, then, else membuat keputusan yang sama. Semua loop berulang dengan jumlah yang sama. Device kode. Di sini ada kode-kodenya, runningnya. Nice. Dampak kinerja kontrol divergensi. Nah, di sini ada kode-kodenya juga dan ada codingannya. Dan selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya, Subhan Dava. Maksud dari kontrol divergensi dalam muatan UBIN M tipe 1. Asumsikan UBIN 16 kali 16 dan blok ulir. 2. Setiap blok ulir memiliki 8 lekukan atau 256/32. 3. Asumsikan matriks persegi 100 kali 100. Setiap warp akan melalui 7 fase atau plafon 100/16. 4. Ada 42 atau 6 kali 7 blok tipe 1 dengan total 336 atau 8 kali 42 warp. Semuanya memiliki 7 fase. Jadi ada 2352 atau 336 kali 7 fase lengkung. Warp memiliki kontrol divergensi hanya pada fase terakhirnya. 336 fase warp memiliki divergensi kontrol. Next. Kontrol divergensi dalam memuatan UBIN M tipe 2. Tipe 2/7. Blok yang ditugaskan untuk membuat UBIN bawah dengan total 56 atau 8 kali 7 lengkungan. Semuanya memiliki 7 fase. Jadi ada 392 atau 56 kali 7 fase melengkung. 2 putaran pertama di setiap blok tipe 2 akan tetap berada dalam rentang yang valid sampai fase terakhir. 6 warp yang tersisa tetap berada di luar jangkauan yang valid. Jadi hanya 14 atau 2 kali 7 fase warp yang memiliki divergensi kontrol. Next. Berikut dampak keseluruhan dari divergensi kontrol. Mempunyai 2 tipe, tipe 1, tipe 2. Next. 5.4 Dynamic Partitioning of Resource. Sumber daya eksekusi dalam SM termasuk register, memori. Masih tadi. 5.4 Dynamic Partitioning of Resource. Sumber daya eksekusi dalam SM termasuk register, memori bersama, blok UTAS slot, dan slot benang. Sumber daya ini dipartisi dan ditetapkan secara dinamis ke UTAS untuk mendukung eksekusi mereka. Di bab 3, eksekusi paralel yang dapat diskalakan, kami telah melihat bahwa perangkat generasi Fermi memiliki 1536 slot UTAS
Slot benang ini dipartisi dan ditugaskan ke blok utas selama runtime. Jika setiap blok utas terdiri dari 512 utas, 1536 slot utas dipartisi dan ditetapkan 3 blok. Dalam hal ini setiap SM dapat menampung hingga 3 blok utas karena pembatasan slot bulir. Jika setiap blok utas berisi 256 utas, 1536 slot utas dipartisi dan ditugaskan ke 6 blok utas. Kemampuan untuk mempartisi slot utas secara dinamis di antara blok utas membuat SM serbaguna. Mereka dapat menjalankan banyak utas blok masing-masing memiliki beberapa utas, atau jalankan beberapa blok utas yang masing-masing memiliki banyak benang. Next. Next. Di slot utas yang terbuang ketika sebuah blok memiliki sedikit utas dan gagal mendukung. Sebelumnya 5 titik dan gagal mendukung blok yang membutuhkan lebih banyak slot utas daripada yang diizinkan oleh partisi tetap. Oleh karena itu, untuk sepenuhnya memanfaatkan slot blok dan slot utas, seseorang membutuhkan setidaknya 256 utas di setiap blok, seperti yang kami sebutkan di bab 4, memori dan lokalitas data, variabel otomatis yang dideklarasikan dalam kernel juga ditempatkan ke dalam register. Beberapa kernel mungkin menggunakan banyak variabel otomatis dan yang lain mungkin menggunakan sedikit dari mereka. Jadi, orang harus mengharapkan bahwa beberapa kernel memerlukan banyak register dan beberapa membutuhkan lebih sedikit. Secara dinamis mempartisi register di antara blok. SM dapat menampung lebih banyak blok jika mereka membutuhkan sedikit register dan lebih sedikit blok jika mereka membutuhkan lebih banyak register. Next. Lima trait granularity. Keputusan algoritmik penting dalam menyelesaikan kinerja adalah granularitas dari benang terkadang menguntungkan untuk memasukkan lebih banyak kerjaan ke setiap utas dan menggunakan lebih sedikit benang. Keuntungan tersebut muncul ketika beberapa pekerjaan yang berlebihan ada antara benang. Pada perangkat generasi saat ini, setiap SM memiliki bandwidth. Pemrosesan instruksi yang terbatas, setiap instruksi mengkonsumsi bandwidth. Pemrosesan instruksi, apakah itu instruksi perhitungan floating point, instruksi beban, atau cabang penunjuk. Menghilangkan pekerjaan yang berlebihan dapat mengurangi tekanan pada bandwidth pemrosesan instruksi dan meningkatkan kecepatan eksekusi kernel secara keseluruhan. Gambar 5.17 mengilustrasikan peluang seperti itu dalam perkalian matriks algoritma tile pada gambar 5.6 menggunakan satu trait untuk menghitung satu elemen dari output matriks P. Membutuhkan hasil kali titik antara satu baris M dan kolom N. Next. Berikut gambarnya. Next. Peluang penyesuaian perincian utas berasal dari fakta bahwa banyak blok memuat secara berlebihan pada setiap ubin M. Hal ini juga ditunjukkan pada gambar 5.11 seperti ditunjukkan pada gambar 5.17. Perhitungan dua elemen P pada ubin yang berdekatan menggunakan baris M yang sama dengan algoritma ubin asli. Baris M yang sama secara berlebihan dimuat oleh dua blok yang ditugaskan untuk menghasilkan dua ubin P. Setiap utas di yang baru blok utas sekarang menghitung dua elemen P, dua produk titik dihitung oleh loop terdalam dari kernel dan menggunakan baris MDS yang sama, tetapi kolom NDS yang berbeda. Kelemahan potensialnya adalah karena baru sekarang menggunakan lebih banyak register dan berbagai memori. Kelemahannya adalah kelemahan potensinya adalah kernel baru sekarang menggunakan lebih banyak register dan berbagi memori seperti yang kita bahas bagian sebelumnya. Jumlah blok yang dapat berjalan pada setiap SM dapat menurun. Untuk ukurannya matriks tertentu ini juga mengurangi jumlah total blok utas menjadi setengahnya yang dapat mengakibatkan jumlah yang tidak mencukupi paralelisme untuk matriks dimensi yang lebih kecil.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana,